Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, acara yang kelima yaitu Mawa'idul Husna, Mau'izatul Hasanah yang pertama. Hal ini akan disampaikan oleh Yang Mulia Kiai Haji Muhammad Hasan Naufal Gusboy dari Genggong, Probolinggo. Kepada beliau dengan segala hormat dipersilahkan. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidi ghurril muhajjalin wa qaidi rabbil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa tabibi qulubina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim lana bi khair, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, sadatinal kurama, al-ajilla, al-fudala, al-a'izza. Wa nakhussu bidhikri jami'al habaib, sadatina alawiyin, Sidil Habib Abu Bakar As-Segaf dan para habaib yang lain yang hadir yang rawuh pada siang hari ini. Tak lupa yang kita muliakan bersama Al-Mukarram Kiai Haji Hadi dan seluruh keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Kiai Haji Nasih bin Kiai Haji Hamid yang hadir yang rawuh pada siang hari ini. Mudah-mudahan beliau semua, para masyayikh kita, para guru-guru kita diberikan kesehatan yang dawam oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan diberikan panjang umur yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramah Nyai Hajah Ni'mah yang kami muliakan, dan para ibu nyai, para nawaning, para gawagis, para ibu nyai yang hadir pada siang hari ini, para tokoh masyarakat, segenap guru-guru ngaji, guru-guru musola, guru-guru masjid yang hadir pada siang hari ini, dan seluruh para bini sepuh, kaum muslimin, muslimat, nahdiyin, nahdiyat, hadirin dan hadirat yang semoga selalu mendapatkan naungan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya tahu panjenengan semua sudah lelah, panjenengan semua sudah banyak yang ngantuk. Bahkan saya tengarai tadi ada sudah yang ketika tahlilan sudah mantuk-mantuk dan sudah ingin segera pulang. Termasuk yang berdiri di sini juga ingin cepat pulang. Karena dari pagi seperti setrikaan Bu saya. Ke Berek, ke Timur, ke Lauk, ke Dejah, Langalayang, Bang Toyib. Namun mudah-mudahan pertemuan kita pada siang hari ini bersama para kiai, para masyayikh, para habaib terutama, mudah-mudahan pertemuan ini menjadi sebuah takdir pertemuan yang manis nanti di surga Allah. Semuanya masuk surganya Allah. Semuanya masuk surganya Allah. Dan mudah-mudahan kunci yang sudah kita pegang, saya yakin semua yang hadir di sini sudah pegang kuncinya.
Kunci kemana? Kunci untuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah dipegang satu persatu oleh panjenengan sedaya. Sudah dipegang, bahkan sudah dibaca berulang kali oleh kita, dituntun oleh guru-guru kita sejak tadi, bahwa kunci surga ini mudah-mudahan tidak hilang. Amin. Kunci surga ini mudah-mudahan tidak sia-sia kita bawa pulang, dan mudah-mudahan menjadi kunci kesuksesan dunia dan akhirat kita. Amin. Saya yakin semua masuk surga. Jangan cuma amin, Bu, saat sholatnya. Kenapa? Kok kita sudah punya pegang kuncinya, kita sudah punya kuncinya, kita sudah pegang kuncinya. Karena ini jaminan yang telah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, miftahul jannah la ilaha illallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Dan ini sudah dilaksanakan oleh warga Nahdliyin, Nahdliyat, tanpa harus diletakkan di bendera, tanpa harus diletakkan atau diprint di topi, apalagi dibuat sarung. Tidak perlu seperti itu. Adat kita warga Nahdliyin, Nahdliyat, Nahdlatul Ulama sudah luar biasa. Kunci ini kita muliakan, sudah kita letakkan di dalam hati karena sudah sering kita ucapkan dengan lisan kita. Gimana Bapak Boten? Allahumma sholli ala Muhammad. Ini dibaca. Bahkan sampai dibuat lagu tuh syairnya. Ahlan wa sahlan kayak gitu. Sampai ada syairnya. Kalau lajengaken mboten napa-napa. Saya gugup Pak berdiri di sini, karena saya kok dibilang kiai, padahal saya belum pantas dibilang kiai. Karena istri saya masih satu Pak. Kalau istrinya masih satu itu Gus biasa, non. Kalau istrinya dua baru kiai. Kalau istrinya tiga mbah yai. Kalau istrinya empat romo yai. Jadi saya gugup di sini berdiri sama beliau-beliau, para sayyid, para habib, para kiai, nawanin, para gawakis yang hadir di sini. Ya anggap sudah Bu, anggap saya ini sebagai muqaddimah, anggap sudah sebagai apa ya, kalau istilahnya yang sama-sama keluar dari belakangnya ayam itu Pak. Beliau-beliau ini telur-telurnya, saya teman coknya Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan sampai dibuat lagu itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Monggo la miftahul Allah, la ilaha illallah, miftahul la ilaha lagi, tiga kali semua. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sudah. Mulai tadi tidak masuk-masuk hadrohnya. Allahumma sholli ala Muhammad.
Para hadirin hadirat sekalian, ini saya mau pakai bahasa Madura atau pakai bahasa Jawa atau pakai bahasa Indonesia? Campur. Madura atau Indonesia? Enak yang campur, Bu. Iya kan? Rujak ya campur enak. Es campur ya enak. Insya Allah pidato kalau dicampur-campur mudah-mudahan enak. Amin ya Rabbal. Ini sudah dipegang. Kita jangan kalah sama agama sebelah, jangan kalah. Mereka kalau ada orang yang seketika dia wafat, itu pasti sudah ndak yang jelek, ndak yang baik, ndak yang hitam orangnya atau yang putih kulitnya. Dia pasti kalau sudah mati dikatakan di situ telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kita jangan kalah promosinya dengan mereka. Nah sekarang ini kenapa kok kaum muslim itu banyak yang tidak yakin, bahkan tidak mau dekat dengan para ulama. Banyak yang tidak mau dekat dengan para habaib karena banyak yang ditakut-takuti. Iya, kamu itu tidak bisa masuk surga karena kamu itu kelakuannya masih begini, kelakuanmu masih begitu, kelakuanmu masih begini. Udah ditakut-takuti duluan, Pak. Jadi pesimis dia dalam hatinya. Sering sekarang masyarakat, bahkan kaum Nahdiyin itu banyak nih survei membuktikan ini. Itu sudah banyak mereka-mereka itu yang dalam hatinya kecil hati. Aduh, ya wis bah wis. Tidak usah, walaupun bagaimana juga tidak jelas saya mau masuk surga apa mau masuk neraka, wes rusak ya wes. Tidak usah jadi orang sudah, yang penting sudah jalan apa adanya. Loh jangan, kita ini sudah pegang kuncinya surga, ini sudah ada. Bahkan sudah menjadi amaliyah kita Nahdlatul Ulama. Jangan kecil hati, Pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan ini sudah dibaca, sudah sering dibacakan di tahlilan-tahlilan, apalagi di tahlilan. Ini lebih nyaman boleh menang tahlilan sampai tok mian mecah. Salagi majalah ilaha illallah oleh berkat kan nyaman juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Enggak. Yang ini sudah menjadi keistimewaan. Hanya saja lubangnya surganya itu yang perlu dipertanyakan sekarang bagi kita, mau lewat mana kalau kuncinya sudah kita pegang. Sekarang kuncinya kalau sudah dipegang, mau lewat mana pintunya, itu ada beberapa pintu. Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ikfilu li bisitin akfulu lakum bil jannah. Rasulullah telah memberikan kita kode bahwa dengan menggunakan kunci itu kita bisa masuk di dalam hadis ini. Allahumma ja'alna minhum, amin. Kalau kita semua bisa menjaga 6 perkara, akfulu lakum bil jannah, maka diriku sendiri, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akan menanggungkan masalah surga itu untukmu. Artinya penanggung jawabnya langsung Rasulullah kalau kita bisa menjaga 6 ini. Dan ini yang sudah sering sekali menjadi ahwal para aulia, menjadi ahwal para ulama. Dan saya yakin, iktikad sangat yakin sekali para almarhumin, almarhumat yang dihauli pada hari ini, beliau-beliau ini sudah menjaga diri mereka dari 6 perkara ini. Cara singkat saja, karena ini kok tadi rupanya sinyal-sinyalnya mau itu hasanah yang pertama, berarti masih ada yang kedua atau yang ketiga, ini masih banyak ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada 6. Yang pertama, ikfilu li bisitin akfulu lakum bil jannah. Yang pertama dawuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan ditanggung sendiri oleh Rasulullah. Nanti akan dapat surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menjaga apa? Menjaga diri kita, sholatnya dijaga. Ini harga mutlak, harga mati. Sholat tidak bisa ditawar-tawar. Apalagi tidak ada ceritanya sholat 3 waktu, itu tidak ada. Ini sempat rame beberapa tahun yang lalu ini. Ada ajaran mereka-mereka yang mengatakan, oh sudah, yang penting sholat itu yang penting cuma pagi, siang, sama maghrib. Sudah, setelah itu tidak ada lagi. Ini dijaga, Pak. Karena ini sudah dalilnya, dalil qat'i, sudah ada di dalam Al-Quran, tidak bisa ditawar. Quran sudah mengatakan, ya ini 5 ini. Sinyalnya dari mana? Diterjemahkan oleh hadisnya Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad.
Dimulai dari zuhur, asar, kemudian maghrib, kemudian isya, kemudian subuh. Ini hadiah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah setelah Rasulullah Isra dan Mi'raj. Semua sudah tahu. Semua sudah ngerti. Kalau sholat itu menjadi harga mati untuk masuk ke dalam surganya Allah. Kuncinya sudah dipegang. Salah satu kuncinya untuk menjaga, salah satu caranya untuk masuk ke dalam surga, menjaga sholatnya. Ini masih banyak yang tawar-tawaran ini, Bu. Orang sholat sekarang ini Masya Allah, terutama muslimat. Baru tadi. Saya sholat di Lumajang, di Masjid Lumajang. Ini si ibu di belakang, suaminya di depan, kayaknya suami istri kayaknya. Saya etikat baiknya suami istri. Itu pakai ruku. Tapi subhanallah, yang namanya dagu itu masih kelihatan. Dia sholat enak sama suaminya. Padahal dagu itu semestinya harus ditutup, Bu. Gini pembetul. Semestinya harus ditutup. Ini dagu ndak boleh kelihatan. Memang tidak boleh ditutup pakai satir ataupun pakai hijab, memang tidak boleh, haram bahkan mengatakan. Tapi seperti ini yang namanya dagu, ini harus ditutup juga. Kalau yang seperti ini dibuka tidak masalah. Nah ini masih banyak, apalagi yang pakai ruku potongan. Ruku segini itu apa namanya kalau istilah Jawa? Enggak, potongan itu. Tidak pas terus sampai sambungan kain sampai ke bawah itu. Ini bahaya. Bahkan kalau yang qaul yang lebih ihtiyat, beliau itu mengatakan kepada kita, banyak ini dalam kitab-kitab banyak sekali. Itu kalau bisa yang pakai yang terusan, Bu. Jangan pakai yang potongan karena itu lebih aman. Kalau jenengan ada yang mau pakai ruku potongan, males yang mau beli ruku terusan atau mungkin belum mampu untuk beli yang ruku terusan, sampean boleh pakai ruku potongan asalkan yang dalam ini pakai baju lengkap sak jilbab-jilbabnya. Understand? Yes. Ini biar gawat, Pak. Pakai bahasa Inggris tuh biar ketok larang ngono lho. Nggih, kalau di kota-kota kan sekarang tuh banyak itu orang-orang kalau bikin perumahan itu kan pakai bahasa Inggris tuh, Pak. Riverside Residence. Gawat. Kalau itu harganya 400 juta, Bu, 500 juta. Padahal kalau diterjemahkan omah pinggir kali. Lah ini kalau pakai bahasa Jawa kan enggak gaya, apalagi pakai bahasa Madura, Pak. Bungkoh pinggir sungai. Tak nyaman sekali. Tak lebur. Engki. Kalau seumpama dijual itu bungkoh pinggir sungai, 50 juta tak kira baju, Pak. Taruhan leher. Allahumma sholli ala Muhammad. Lu berhubung nih pakai bahasa Inggris, Pak. Riverside Residence 400 juta, Pak. Pernah, Bu, saya ditakdir sama Allah itu nyampe ke Singapura, masuk ke salah satu restoran. Lalu di situ ada menu-menu tapi tidak ada gambarnya, cuma tulisan. Lu pakai dolar-dolar. Terus di situ ada tulisan panjang sekali menunya itu. Mixed vegetables with peanut sauce. Oh, apa ya? Harganya berapa kata saya? Kalau dirupiahkan 250.000. Aduh, makanan apa kok cek larangi gitu. 250.000, Pak. Gaya-gaya sudah saya coba. Saya mau pesan ini, saya gitu. Keluar-keluarnya apa kata sampean, Bu? Pecel. Ya Allah, beneran pecel. Ngelus dodo kula, Pak. Ya Allah, 250 nih regane pecel. Kalau di sini berapa? 5.000 sak kerupuknya itu sudah, Bu. Iya. Ya berhubung dibahasain Inggris kayak begitu, Bu. Jadi larang, Bu. Makanya pengajian ini nek ketok larang yo pakai bahasa Inggris. Understand? Begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah ini heran saya sampai sekarang. Orang banyak sudah yang mengerti bahwa sholat itu harga mati untuk masuk ke dalam surga. Tapi kenapa syarat-syaratnya tidak diindahkan? Kenapa bahkan sebelum dia sholat juga sebuah hal yang mutlak untuk kita lakukan adalah wudhu. Banyak yang menyepelekan wudhu, terutama ibu-ibu. Hati-hati, Bu. Lah masa mau wudhu itu loh, cuma mau basuh muka, padahal itu sudah ditentukan oleh para ulama. Kalau wudhu dari sebelah sini, batasnya itu dari kuping kanan sampai kuping kiri, ombone. Terus tingginya dari tumbuhnya rambut sampai ke
dagu. Kalau di sini ndak ada rambutnya, dikira-kirakan saja. Ndak usah ngejar rambutnya yang ada di belakang. Ndak usah. Loh, ini ndak, ibu-ibunya sok-sok jaim gitu. Sok-sok ya gimana ya, sok-sok cantik lah gitu ya. Masa ambil wudhu itu gini, Bu? Ayo, ngaku. Ada, Bu. Lah bagus. Iya, bilang ndak ada. Mending bilang ndak ada. Daripada sampean bilang ada, saya marah-marah, ngomel-ngomel, nanti tambah panjang ini pengajian. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya kalau sponsornya Biore itu, Bu, serut gitu, Bu, nyuci muka itu kan, itu kelihatannya cakep lah, kelihatannya. Lah ini enggak, ini wudhu, Pak. Dan ini masih banyak. Kalau sampean mau bilang, enggak mungkin ada. Saya pernah lihat sendiri. Seperti sholat itu juga begitu. Sampean kalau pakai ruku potongan harus berpakaian dan berbusana lengkap, termasuk jilbabnya. Kenapa? Lehernya jenengan jangan sampai kelihatan pada waktu sholat. Nah ini Pak, sampai ada yang mohon maaf ini Pak, sampai ada yang enggak pakai apa sama sekali, Bu. Dalamnya itu pakai rokok potongan, pas di belakangnya ada laki. Lah bener sampean waktu takbir itu aman, Bu. Allahu Akbar, masih aman. Lo waktu rukuk, Bu, waduh, gondal gandul. Lah ini banyak orang yang mengerti kalau sholat itu sudah harga mati untuk masuk ke dalam surga, tapi masih sayangnya belum banyak orang yang mengerti fikih. Guru-guru kita termasuk guru-guru kami di Lirboyo itu banyak wanti-wanti ke kami, awas kamu jaga sholatmu dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, semuanya harus dijaga. Makanya kamu harus ngerti fikih. Itu saya masih ingat guru saya ngomong seperti ini. Fikih ini harus jadi makanan kita sehari-hari. Makanya jok pengajian tok, sebentar-bentar pengajian tok, karena terkesannya kalau pengajian itu sekarang isinya itu banyak fadhailul a'mal. Nggih napa mboten? Isinya itu banyak tentang fadilah amal yang baik untuk mendapatkan pahala sebanyak-banyaknya. Jarang yang madep dampar. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya datangi juga majelis-majelis taklim walaupun kelihatannya sama sampean, kelihatannya kecil-kecilan. Tapi kalau yang ngajar, yang ngaos, poro yai, poro habaib, beliau-beliaunya itu sudah ngajari kita untuk mengerti tentang fikih, mengerti ilmu fikih, datangi, kejar, Pak. Kalau sudah ngajar kita, lah sampean sungkemane sing ngapi. Ojo diwolak-walik. Tangannya kiainya diwolak-walik, isinya ada. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini gurau loh Pak, enggak serius. Enggak serius. Allahumma sholli ala Muhammad. Begitu. Lah sholat dan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya mutlak harus kita pelajari. Lah kalau ruku terusan, Bu, balik ke ruku mana? Kalau ruku terusan sampean mau pakai apa, enggak mau pakai apa di dalam terserah, bebas, free, ISIS. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini beberapa titik yang perlu kita tahu. Satu, sholat. Kemudian yang kedua, yang bisa kita jaga dan bisa menjadi lubang dari kunci yang sudah kita pegang. Kunci surga yang sudah kita pegang. Yang kedua adalah az-zakah. Menjaga zakat. Zakat itu bukan cuma zakat fitrah. Gila Bang Boten. Tapi ada zakat. Apa Bu? Zakat mal. Apalagi? Zakat tijaro. Apalagi? Teguh ngalengan lah. Allahumma Muhammad. Banyak zakat-zakat yang ada. Tembakau yang sampean tanam, Pak, itu sebenarnya tidak ada zakatnya. Tapi berhubung sama pesampaian dibuat dagang, maka ada zakatnya. Oh itu tidak boleh, itu haram itu loh. Kalau diharamkan semua nyek haram. Terus orang-orang yang satu desa dia kerjanya itu cuma nanam tembakau dan cuma nunggu di bulan-bulan
untuk nanam tembakau sampai panennya, itu bagaimana nasib ekonominya mereka. Kita jangan hanya memandang masyarakat, menilai masyarakat hanya dalam segi syariahnya saja. Fikih jangan hanya pakai fikih yang itu, tapi ada fikih siasi juga. Seperti kemarin-kemarinnya ada yang sempat heboh itu di PW sampai gonjang-ganjing juga, cerita ke Al-Fakir. Waktu itu masih dipegang oleh kakanda kami. Beliau tuh sampai cerita ke kami juga. Wah, heboh kemarin. Ada pabrik sandal, di bawahnya tidak sengaja dia itu bikin lafaz, ternyata lafaznya tulisan lafaz Allah. Yang punya, ownernya termasuk desainernya hanya tahu dari internet, tidak ngerti kalau itu lafaz Allah, tapi kelihatannya kok bagus, akhirnya dibuat cetakan terus ditaruh di sandal. Protes orang-orang. Allahumma Muhammad. Protes, ini penghinaan, ini penistaan. Diklarifikasi sama PWNU, dipanggil yang punya, akhirnya menjelaskan seperti itu. Saestu yai kula boten sumerap yai, nek niku niku lafaz Allah. Saestu yai, ngapunten yai. Sudah, minta maaf. Oke, jangan cuma minta maaf ke kita, jenengan minta maaf di publik, kemudian sandal yang sudah kadung jenengan produksi, mohon maaf harus dibakar, sampean harus nanggung kerugian. Asia sudah mengiyakan dan sudah pernyataan betul, sudah dibakar betul. Wah, ini ada Pak, ya salah satu panutan kita sebenarnya. Cuma saya tidak akan ceritakan siapa beliaunya. Beliau tuh gebrak meja di PWN. Nggak bisa ya, pokoknya itu pabrik harus ditutup biar tobat. Oh, langsung gitu Pak, main keras gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak bisa, ini harus ditutup. Apa kata Kiai Mutawakil? Sik dulu, sampean itu jangan cuma pakai fikih yang ada. Di dalam fikih itu banyak cabangannya, termasuk ada fikih siasi, ada fikih politik. Bayangkan kalau semisal saya itu memutuskan, oke, pabriknya ditutup, nggak usah berproduksi lagi. Sampean nggak bisa tak membayangkan berapa ribu karyawan yang kehilangan pekerjaan dan akan menjadi pengangguran. Kalau sudah pengangguran akhirnya kesetanan. Kalau sudah kesetanan akhirnya nyuri, rampok, terus apa malih? Begal wong. Nggih napa mboten? Lah ya itu. Lah zakat, kalau seperti zakat ini semua dihitung semua dihitung dagang. Yang tidak ada ketentuannya di dalam ilmu fikih. Kan ada gandum, ada beras, gitu mboten, ada emas, ada rikas, ada banyak pokoknya di situ. Lah kalau seperti yang tidak disebutkan di situ, lah maka kalau didagangkan itu bisa ada zakatnya. Termasuk ayam, ajem sobung zakat apa? Tapi berhubung itu gengaki sarang panjenengan, bi lor telur sekali. Lah maka ada zakat tijarohnya. Understand? Nah, tambah larang ini pengajian itu. Mudah-mudahan aja panitianya ingat nih kalau ini mahal. Allahumma sholli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Itu. Loh, ini kan rame kemarin tuh. Nggak boleh yang nanam tembakau haram, yang make tembakau haram. Loh, saya dulu. Ini termasuk masuk di dalam skripsi saya dulu Pak. Dulu tahun 2008. Itu masuk dalam skripsi saya. Di situ saya datang sendiri ke desa itu, Desa Rawan namanya, di Kecamatan Gerejengan. Itu bukan mayoritas, semua Pak, semua berdagang tembakau. Jadi yang kedua, zakat itu harus kita perhatikan. Tanyakan kepada beliau-beliaunya, guru-guru kita, poroyai kita, habaib-habaib kita, bagaimana hukumnya zakat ini, zakat itu. Tanyakan. Nah, dalam hal bersosial juga itu ada fikihnya. Ini ujung-ujungnya dalam skripsi saya itu, ujung-ujungnya itu kepada sebuah akidah dalam fikih itu yang mengatakan akhafud dharor. Jadi mana yang lebih tidak berbahaya di antara dua hal yang berbahaya? Mungkin memang bisa berbahaya. Orang yang nanam tembakau, kemudian tembakaunya itu dipanen, lalu dijual menjadi sebuah rokok yang kemudian dimasukkan unsur nikotin di dalamnya. Yang bikin bahaya itu kan nikotinnya Pak. Gini apa mboten?
Tidak ada sangkut pautnya sebenarnya dengan kematian. Kalau urusan kematian ya wis nek wis wayahe mati yo mati. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi kalau masalah ini kemudian kalau kita bilang ini haram mutlak, ya memang ikhtilaf akhirnya para ulama. Ada yang memakruhkan, ada yang mengharamkan. Lah kita ambil yang akhafud dhararin saja, daripada dia tidak kerja untuk menanam tembakau, kemudian tidak punya kerja, akhirnya menjadi pengangguran, bahkan sampai kemudian menjadi pencuri, mana yang lebih ringan? Nggih napa mboten? Nggih, Allahumma sholli ala Muhammad. Ahlan wa sahlan. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang pertama tadi sholat, yang nomor kali zakat. Zakat tidak hanya zakat badan ataupun zakat fitrah, tapi juga ada zakat tijarah dan zakat-zakat yang lain yang berkaitan dengan pekerjaan. Kalau mencari pekerjaan, maka diniatkan di dalam hati untuk takwiyah bagi badan kita dan anak-anak keturunan kita. Ojo golek badi tok. Nggih napa mboten? Karena kalau semakin banyak badinya, makin banyak badinya. Itu sebenarnya kalau semisal dihitung dalam zakat tijarahnya sesuai dengan ukuran emas 78 gram, maka sudah wajib zakatnya. Lah orang kalau cuma ngejar badinya toh, itu pasti pikirannya dia itu bagaimana sekiranya saya dapat untung yang banyak. Dengan bahan yang riskan, bahkan sekarang tidak jarang orang jual bakso, Pak, tidak murni pakai daging sapi, tapi daging ayam. Mending kalau ayam seger. Lah ini ayamnya mati kemarin, diproses lagi, harga memang jauh lebih murah. Malah ada yang pakai daging tikus. Nah ini kalau kita ingin bagaimana sekiranya kunci surga yang kita pegang itu menuju ke arah yang lebih baik, lubang kuncinya, perhatikan bagaimana cara kita beramaliyah kepada Allah lewat zakat. Understand? Mudah-mudahan kita dikuatkan hati oleh Allah, menjaga pekerjaan kita, anak-anak cucu kita, mudah-mudahan menjadi pekerjaan yang halalan, thayyiban, mubarakah, dan selalu ingat kepada zakat. 2. Nomor 3, al-amanah. Amanah ini dijaga. Termasuk amanah yang terbesar adalah anak cucu kita. Anak terutama. Anak ini kalau anak ini ada, siapa yang membuat? Hah? Bu, ojo mesem-mesem tok, Bu. Mencurigakan mesem-mesem. Siapa yang buat? Ya Allah. Yang mengusahakan siapa? Saya. Sok kepedean sampean. Saya. Wah, aku sing gawe, wah anakku ganteng ya aku iku. Saya sama istri sering engkel-engkelan, Pak. Anak saya yang tua itu, yang pertama itu, hidungnya pesek, Pak. Sama istri saya itu, anakmu itu, irungmu pesek. Oh, giliran irung pesek dikek nang aku tak gitu kan. Giliran anak saya yang nomor 5 itu agak mancung sedikit. Iki anakku gitu, tak keplaki. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini amanah dijaga. Jangan hanya senang untuk mengusahakan bikin anak, tapi juga menjaga bagaimana kualitas anak lebih baik daripada bini sepuhnya. Ini amanah. Ya sebenarnya ada juga amanah menjaga rakyat. Ngeten nggih? Dewan-dewan itu, terus bagaimana kepala desa itu, terus bagaimana kepala-kepala pemerintahan itu. Iya memang. Dan mereka punya tanggung jawab sendiri. Cuma yang sering banyak melupakan itu ya dari kepala rumah tangga, bukan kepala pemerintahan. Istrinya pergi ke pasar, enggak pakai kerudung, suaminya cuma mantuk-mantuk tok di rumah. Anaknya juga sore-sore, sudah ada yang jemput, cowok pakai sepeda motor, sok gagah.
Apalagi sepeda motor fiction itu Pak, yang agak gini itu. Nah, anaknya nyeklak itu. Apa nyeklak itu? Ya mengkangkang dulu. Mengkangkang kalau pas naik gitu, seret kan agak ke depan ya angak ho. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah itu dibiarin sama bapaknya, ditanya sama tetangganya justru yang cemburu. Anakmu kok digitukan itu gimana? Ya apa-apa, mumpung apa? Mumpung payu. La haula wala quwata illa billah. Goblok. Dan ini juga yang penting ketika anak dipondokkan ke pondok pesantren. Kita yang walaupun tidak berguru kepada gurunya anak, otomatis ketika anak dimasukkan ke dalam pondok pesantren, pengasuh pondok pesantrennya itu juga termasuk gurunya kita. Ini perlu dicatat, karena ini sudah kejadian kemarin. Nggih napa mboten? Gempar viral kemarin, ada orang wali santri datang ke kiai karena anaknya dikeluarkan dari pondok, dimarah-marahi kiai. Ini bukan akhlak, ini tidak menjaga amanah. Amanah justru harus dijaga, makanya menjaga kemurnian keturunan itu harus Pak, harus Bu. Jangan sampai dicul kayak begitu, bilang-bilang mumpung payu ya, meteng nemen. Naudzubillahi min. Lah kalau sudah kadung hamil di luar nikah, ibunya nyesel, bapaknya nyesel. Anaknya kok dibiarin begitu. Hati-hati, ini hukum fikihnya ngangkat lagi, muncul lagi. Walaupun dia sudah dinikahkan dengan orang yang mau bertanggung jawab karena sudah menghamili si putri ini, anggap sudah, sebut saja namanya Mawar. Pakai caranya buser-buser itu, sebut saja namanya Mawar. Bapaknya namanya Cotel. Ibunya namanya Anggrek misalnya. Loh, ini Anggrek sudah dinikahi sama Sutil. Padahal Sutil yang menghamili. Oke, silakan. Terus kemudian punya anak yang namanya Mawar. Mawar kalau sudah besar, ketika dia sudah muroik, ketika dia sudah mendapatkan kewajiban menjadi seorang mukallafah, dia ambil wudhu, kok bersentuhan sama Sutil, bapak biologisnya, ini tetap batal Pak. Tetap batal karena hamil di luar nikah. Lebih bahayanya lagi ketika akan menikah si Mawar, ndak boleh yang namanya Sutil ini jadi wali nikah, ndak boleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa terus kiai yang harus itu? Ya wali hakim ke KUA. Karena ndak bisa menikahkan sendiri, itu efeknya ke belakang sebuah perzinahan semacam itu. Jaga amanah ini, anak cucu kita mudah-mudahan dihindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Amin. Termasuk diantaranya perzinahan. Amin ya robbal. Amin Allahumma. Makanya kalau punya anak, lebih-lebih putri harus ditutup lebih awal. Mulai dari kecil diajari memakai jilbab, memakai baju yang tidak ngepret, tidak ngepas, apalagi sampai bermedia sosial menampakkan kecantikannya. Aduh, geil Sarah, potret-potret di pengajian loh ini Bu, potret-potret. Kiainya jadi latar belakang, jadi background, Habibnya jadi background, sok-sok manis. Ada yang niru sok-sok kayak Korea itu Pak, dijulur-julurin lidahnya itu. Sok-sok gaya. Mukanya sudah kayak monyet kok saya mau niru monyet. Naudzubillahi min. Nah itu dikomentari sama orang-orang, subhanallah cantiknya gimana ya kalau tidak memakai jilbab, ditantang. Panas loh, namanya anak muda. Yang dia baru tahu media sosial, kalau perlu jangan dikenalkan mereka dengan media sosial, bahaya itu. Apalagi ibu-ibunya. Makanya Bu, sampean kalau ke pengajian enggak usah menor-menor sudah Bu. Pokoknya keterwain ring lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Takut ada yang pengen. Ini biasa-biasa aja sudah. Inilah bau kelemeng nak rapra. Allahumma sholli ala Muhammad. Wis bau janemen wis ndak apa-apa. Datang ndak pengajian gitu, duduk sudah di pengajian yang khusyuk ya, tapi kalau memang
agak bau saya, tidak enak sama tetangga, tidak enak saya sama sebelah saya, takut mungkin mengganggu kekhusyuannya waktu zikir, semprot dikit-dikit, seret, seret ngeten mawon, tidak usah banyak-banyak. Ada teman saya itu mau berangkat istighosah, waktu saya di pondok dulu istighosah di Lirboyo. Belakang-belakang. Akhirnya waktu duduk sampai kok basah, ya sampean terlalu banyak ngasih parfum. Sok gaya masang parfum. Allahumma sholli ala Muhammad. Amanah, harus dijaga. Dan ini betul-betul harus menjadi perhatian kita, karena ini akan menjadi salah satu kesuksesan kita masuk ke dalam surga Allah dengan kunci kita. Amin ngoten Bu. Amin ya robbal alamin. Terus, siapa ngomong terus? Siapa ngomong terus? Wajah-wajah tukang parkir ya kayak gini nih Pak. Ngomongnya terus. 4 tingkat. Yang keempat, ya apalagi yang harus dijaga? Al-lisan. Lisannya kita harus dijaga. Lisan ini diciptakan satu sama Allah, gunanya untuk hanya berzikir kepada Allah. Titik. Mulai dari sepagi tadi banyak jamaah yang datang ke sini, sholawatan, masya Allah, dikiran, masya Allah. Pakai itu sehari-hari, jangan cuma kumat-kumatan pas sekarang baru dipakai. Setelah itu pulang ngerasani wong maneh. Apalagi pas lagi acara muslimatan itu Bu. Ini banyak Bu Ibu ini biasanya. Ya Pak Bapak banyak gini sampun. Bu Ibu itu ya gini juga. Lagi duduk sudah anteng-anteng, pas di sebelahnya ada yang baru datang. Pas waktu duduk kerincing. Bunyi. Ternyata dilihat di tangannya itu ada gelang dari sini sampai sini. Kerincing. Yang ngelihat. Ayo ngaku. Ngomong sama yang sebelahnya, alah, pergi ke muslimatan aja pakai gelang kayak begitu. Nah, dia biasanya kemarin enggak pakai kayak gitu, sekarang kok pakai. Ya tetangganya nyaut Bu, ikut panas. Alah, itu cuma emas murahan. Ngomong yang murahan tuh, sampai gitu. Lah kalau dilihat Bu, sama yang pakai gelang, ya apa enggak sakit hatinya? Dia pasti ngomong dalam hati itu, sakitnya tuh di sini. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah lisannya kalau bisa seperti itu, kalau sudah mampu dia mengatakan seperti itu, lah enggak ada gunanya datang ke sholawatan. Enggak ada gunanya. Mingkem sudah, diem. Enggak mau rasan wong. Wis. Titik. Allahumma sholli ala Muhammad. 4. Yang kelima, singkat. Yang kelima, al-batnu. Jaga perutnya. Seperti yang saya katakan tadi, menjaga perut dengan menjaga kualitas makanan yang masuk ke dalam perut. Kualitas apa itu? Bukan hanya kualitas makanan yang kita makan, tapi kualitas dari kita menghasilkan makanan dan minuman itu dari apa? Harus yang halalan thayyibah. Amin. Ya Rabbal amin. Allahumma. Makanya hati-hati. Kalau kita, ini dawuhnya Habib Mundir Al-Musawah, dulu saya masih ingat sekali, beliau pernah dawuh, kalau semisal kita datang ke sebuah warung, sudah ditulis di situ warung bakso, bakso mana sing kena ini? Bakso, warung bakso. Kita masuk ke situ, makan di situ, kita yakin kalau itu dagingnya halal. Kok kemudian kita pulang ke rumah ngerasa males sholat, males berzikir, malas untuk mengingat Allah, apalagi bersolawat kepada Rasulullah, berzikir yang banyak, kok tambah males kita. Katanya beliau Habib Mundir, jangan datang lagi ke warung itu. Bukan pas akhirnya dulu, kamu itu ngasih barang yang haram, buktinya saya sampai males. Enggak Pak, jangan gitu. Woles saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita bukan kaum-kaum grebek Pak. Nggih napa mboten? Nggih, kita bukan kaum-kaum grebek. Kita hanya pokoknya pindah dah. Cari tempat bagaimana sekiranya kalau kita ndak makan, kalau kita makan di situ, kalau semisal bikin kita malas, cari warung yang lain, banyak.
Itu salah satu cara kita untuk menjaga perut kita. Bagaimana sekiranya perut kita terisi dengan perkara-perkara yang halal. Sampai cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang laki-laki, dia yang sudah penuh dengan kotoran karena dia sudah banyak melakukan perjalanan jauh, tapi kemudian dia berdoa kepada Allah. Musafir kan doanya mustajab, tapi kemudian apa yang dia makan haram, yang dia minum haram, pakaian yang dia pakai mendapatkan tempat yang haram, maka ketika dia berdoa tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya rabbi ilman nafi'a wa wafiqni. Amin Allahumma. Yang terakhir Bapak dan Ibu sekalian, kaum muslimin, muslimat, ahlil jannah semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jaga kemaluan kita. Jangan main kucing-kucingan. Kalau sudah ada yang halal di rumah, rindukan yang halal di rumah. Jangan nyari yang Allahumma sholli ala Muhammad. Suaminya mau pergi kerja, dek saya mau pergi kerja. Iya mas, saya doakan mudah-mudahan selamat sampai ke rumah utuh lagi mas. Suaminya keluar, nutup pintu yang depan, pintu yang belakang dibuka. Ada? Yang mana? Yang mana? Siapa bilang ada barusan? Yang mana bu? Nih kebek peles nih kayu pun kadung keluar madhuran calaka. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sampean ini bapak-bapak kalau semisal ada yang wah saya ingin nikah lagi soalnya yang ada itu yang enggak bisa ngasih saya keturunan. Lah ini salah satu alasan, enggak masalah. Ada yang alasannya karena cuma punya anak perempuan, enggak cepat punya anak laki, akhirnya nikah lagi. Ini bagus alasannya. Nah, langsung rame. Alasan. Sik dulu, urusan poligami itu jangan langsung dibenci. Lo kadang langsung bunyi di kupingnya perempuan itu, Pak. Iku lo kiai, iku lo nikah lagi, ding 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 ding. Langsung ada alarmnya. Wancene kiaiku, oh memang senang sama perempuan, memang sudah. Jangan dulu. Kita menyikapi poligami, terutama muslimat ini bu, saya minta tolong menyikapi masalah poligami ini jangan, alah itu urusannya kelaminnya itu memang gitu, jangan bu. Kalau bapak-bapaknya juga ada yang bilang, aku melu sunnah Rasulullah karena aku rabi ini ono loro. Jangan pak, jangan menyandarkan hal itu kepada sunnah, saya mohon. Kalau mau ngikuti sunnah, Rasulullah itu selama masih ada Sayyidah Khadijah tidak menikah lagi selama masih ada Sayyidah Khadijah. Apakah itu tandanya Rasulullah takut? Ya tidak. Apakah takut Rasulullah kepada Sayyidah Khadijah? Tidak. Aku teganya. Berapa bini? 2. Aduh, punya. Mohon berapa? Tunggu. Ada. Kamu istrinya cuma 1, saya sudah 2. Kamu enggak jiwa pemberani. Bukan masa, enggak ada hubungannya antara jiwa pemberani dengan istri 2, istri 3. Jangan menyandarkan juga kepada sunnah Rasulullah. Saya sampai ngomong bu, ini maunya saya romantis memang sama istri saya. Saya ngomong gini, dek, saya itu sebenarnya sudah komitmen dalam hati. Saya itu mau meniru Rasulullah. Anggaplah saya ini Rasulullah, engkau Khadijahku. Saya gitu. Nah pas istri bilang gini, oh jadi sampean menunggu saya mati baru punya istri lagi. Mau istri 2, mau istri 3, pas gitu pak, langsung mati kutu saya pak. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ala kulli hal, monggo ini dijaga ini. Ini dijaga kehormatan keluarga, kehormatan individu Anda semua yang hadir di sini. Itu sebenarnya ada di dalam penjagaan kita menjaga di bawah pusarnya kita ini.
Na'udzubillah, mudah-mudahan kita betul-betul dijaga oleh Allah. Kalau kita mau menjaga yang 6 ini, kunci surga sudah nemukan lubang surganya. Apa saja tadi? Sholat, terus zakat, lajengipun puasa, amanah, mau dikira rukun Islam. Amanah. Terus kemudian yang keempat, menjaga lisan. Yang kelima, menjaga perut. Yang keenam, menjaga kemaluan. Insya Allah dengan menjaga keenam perkara ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang ahli surga. Berkumpul bersama baginda Rasulullah. Karena ini sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita, penggembira bagi kita. Mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang bergembira tidak hanya di dunia, bergembira nanti di akhirat Allah. Bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan para aulia-aulia Allah, Yai Hamid Pasuruan, bertemu dengan Gus Nasih, bertemu dengan para gawagis, para kiai-kiai yang lain, para habaib terutama, dan mudah-mudahan kita bisa melihat ridho Allah Subhanahu wa taala yang kepada kita, tersenyum kepada kita, melihat ridhonya kepada kita sekalian. Amin. Allahumma al-Fatihah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika Anda memiliki kebun melati, bolehlah saya meminta seikat untuk sang buah hati. Jika ada kata-kata saya yang membuat Anda sakit hati, mohon jangan laporkan saya ke kantor polisi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ngapunten kang sangat habaib para kiai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.